Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 10 guys, di bulan Januari 2024. Dan hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu ya, khususnya bagi para pecinta kripto, di mana hari ini harusnya deadline untuk keputusan dari SEC mengenai ETF Bitcoin Spot guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap guys. Terlihat di sini guys ya. Hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan di 6,18% ya. Dan untuk Fear and Greed Index masih belum ada perubahan ya, karena saya bikin videonya ini cukup pagi ya, dan kemungkinan nanti kalau kita melihat optimisme dari market tampaknya bakal nambah lagi guys untuk poinnya, meskipun sekarang masih di poin 67 di area greed. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana dalam waktu 24 jam ini Bitcoin bisa dibilang ada pergerakan yang signifikan meskipun perubahannya di 2,79% ya. Nanti kalau kita lihat di grafiknya ada pergerakan yang cukup signifikan guys, nanti kita akan cek. Dan untuk Ethereum juga bisa dibilang belum ada pergerakan yang cukup lumayan, perubahannya hanya di 0,9%. Untuk BNB di 2,5%, untuk Solana masih sideways ya di 0,2%, XRP turun di 2,54%. Dan untuk beberapa altcoin yang lain ini tampaknya masih belum terjadi perubahan yang signifikan ya. Dan memang sempat tadi malam ada kejadian ya yang men-trigger pergerakan Bitcoin ini liar guys. Nanti kita akan coba lihat ya. Dan kalau kalian lihat di sini guys, untuk perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin terlihat ya. Tadi malam ini sempat terjadi pergerakan yang sangat signifikan guys, di mana sempat naik menyentuh harga $48.000, kemudian langsung turun guys, menyentuh di harga sekitar $44.700 guys. Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi tadi malam sekitar jam 4 pagi ya, pada waktu subuh ada kabar bahwa SEC ini sudah mengesahkan ya untuk aplikasi ETF Bitcoin Spot dari semua pemohon untuk aplikasi ini guys. Seperti yang kita lansir dari harian watcher.guru ya, diinformasikan ini adalah Twitternya yang semalam, tapi untuk Twitter dari US Securities and Exchange Commission atau SEC ini sudah dihapus guys. Kenapa? Karena informasi ini ternyata adalah hoax guys. Ini katanya kalau dari pihak SEC, akun Twitternya ini terkena hack dan si hacker ini memposting tentang informasi keputusan dari SEC mengenai ETF Bitcoin Spot guys. Dan kabar itu pada awalnya ya, sebelum ada konfirmasi dari SEC, harga Bitcoin ini sempat naik ke $48.000 guys. Kemudian tidak lama ya, mungkin sekitar setengah jam, dimana akun dari Gary Gensler ini langsung mengkonfirmasi ya bahwa SEC belum memutuskan apapun guys tentang aplikasi ETF Bitcoin Spot ini guys, sehingga langsung membuat harga Bitcoin ini turun, sempat menyentuh ya di harga $44.700 guys. Tapi justru ini dimanfaatkan ya oleh para investor-investor untuk mengambil harga yang lebih murah ya di posisi itu guys. Dan sekarang terlihat harga dari Bitcoin ini sudah naik lagi, recovery di $46.000. Kalau kalian lihat di sini ya, untuk akun resmi untuk Twitter ya dari SEC sudah tidak ada guys, untuk postingan yang sebelumnya sudah dihapus ya. Nah, akibat dari kabar ini ya, sempat terjadi likuidasi di market Bitcoin khususnya ya, sekitar $300 juta terlikuidasi di market, baik yang melakukan long ataupun yang short guys. Karena apa? Karena sebelumnya Bitcoin ini naik tinggi di 48.000 dan ini sudah melikuidasi para trader yang mengambil posisi short. Kemudian saat turun, setelah SEC mengkonfirmasi bahwa itu adalah akunnya terkena hack dan menginformasikan sesuatu yang belum terjadi, harga Bitcoin itu langsung turun guys dan menglikuidasi para trader yang mengambil posisi long, sehingga total kerugian yang terlikuidasi diperkirakan sekitar $300 juta guys. Banyak banget ya. Nah, kabar dari terjadinya hacking pada akun Gary Gensler ini ya dari SEC ini menimbulkan berbagai macam spekulasi di market guys. Salah satunya dari Charles Gasparino ya, yang merupakan reporter dari Fox Business atau bisa dibilang analis ya dari Fox Business guys. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini, tapi kalau saya rangkum di sini ya. Jadi menurut si Charles Gasparino ini guys, postingan tersebut disebabkan atau disebarkan ya oleh karyawan magang dari SEC yang melakukan manipulasi ya. Lalu, tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa dia memposting bahwa berita itu bukan penolakan, tapi justru malah persetujuan ya. Itu menjadi pertanyaannya. Kemudian yang kedua, seharusnya ya postingan tersebut mungkin dijadwalkan untuk besok, yaitu hari ini ya. Tetapi mungkin salah kirim atau terlalu cepat ya.
Dan jika memang demikian, itu perlu dikonfirmasi guys. Charles juga berspekulasi bahwa drama ini sudah diatur ya untuk menunda ETF karena mereka tidak punya alasan lagi untuk menolak atau menunda aplikasi ETF Bitcoin Spot ini guys. Dan jika memang demikian ya, pertanyaannya mengapa seluruh proses dari pengajuan ETF Bitcoin Spot dari semua pemohon ini harus berlanjut hingga langkah terakhir guys. Itu harus dijelaskan oleh SEC ya kalau memang benar. Dan seandainya ya kalau memang ini adalah peretasan yang benar-benar nyata, yang menjadi pertanyaannya seberapa amankah SEC ini guys? Dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dana yang telah terlikuidasi itu? Atau mungkin ini akan digunakan sebagai alasan ya buat SEC untuk menunda keputusan ETF Bitcoin Spot ini guys. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah akan terjadi penolakan atau penundaan atau justru persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini? Ini akan cukup menarik guys untuk akhir dari dramanya ini ya. Dan SEC juga harus bertanggung jawab ya terhadap dana yang telah terlikuidasi tersebut guys. Dan tentu saja mereka yang terkena likuidasi ini jika memang ada campur tangan sendiri ya dari orang dalamnya SEC, maka para pemohon dan juga pihak yang terkena dampak ya ini dapat menuntut SEC guys karena dua alasan, yaitu penundaan ETF dan juga manipulasi pasar guys. Jadi cukup menarik untuk diikuti guys, dan kita akan lihat aja nanti seperti apa tanggapan dari beberapa analis juga ya, karena memang informasinya ini masih baru banget dan masih belum banyak respon-respon dari terjadinya peretasan ini. Kalau memang benar-benar terjadi peretasan ya, nanti kita akan informasikan lagi, jadi kalian stay tune aja di channel ini guys. Dan untuk intermezzo, kita juga informasikan ya, seperti yang dilaporkan dari harian Daily Coin, khususnya untuk perkembangan ya dari airdrop Starknet, di mana Starknet ini merupakan salah satu project yang dinanti-nantikan ya oleh para pecinta kripto, khususnya untuk airdropnya. Dan tampaknya ya untuk antisipasi airdrop dari Starknet ini semakin meningkat setelah persetujuan dari proposal untuk mengimplementasikan pembaruan baru di mainnetnya guys. Jadi di antara project-project yang diamati oleh para spekulan ya adalah project Starknet ini guys, sebagai solusi penskalaan Ethereum Layer 2 yang dikembangkan oleh Starkware ya. Dan meskipun project ini telah meluncurkan tokennya yaitu STRK di jaringan Ethereum pada November 2022, token ini belum dapat dipindah tangankan guys atau diperdagangkan. Dan sejak peluncuran token tersebut terdapat spekulasi bahwa Starknet pada akhirnya akan memberikan penghargaan ya kepada pengguna awal dan juga pengguna aktifnya. Meskipun project ini mengkonfirmasi spekulasi ini pada bulan Desember 2023 ya, dan mereka tidak memberikan jadwal pastinya. Nah di sini ya untuk Starknet akan mengimplementasikan pembaruan versi alfanya ya untuk versi 13.0 pada mainnetnya pada hari Rabu hari ini ya 10 Januari, dan menyusul kesimpulan dari pemungutan suara baru-baru ini yang mendapatkan dukungan dari 99,86% delegasi guys. Pembaruan ini akan memperkenalkan dukungan untuk pembayaran biaya transaksi di STRK selain ETH ya, yang sudah digunakan di blockchain. Dan pada saat yang sama nanti para developer ini bisa berpendapat ya bahwa hal itu juga akan memperkenalkan perubahan untuk mengurangi biaya transaksi sebesar 25 hingga 50% guys. Jadi dengan disahkannya proposal tersebut ya, seruan untuk distribusi token STRK ini semakin meningkat, dan dengan beberapa penggunanya berspekulasi bahwa hal itu dapat terjadi pada akhir Januari 2024 ini atau mungkin di awal Februari 2024 ini guys. Tapi Starknet belum memberikan kepercayaan apapun ya terhadap klaim ini. Meskipun terus mengalami penundaan ya dalam mendistribusikan token STRK kepada para penggunanya, Starknet Foundation ini telah mendistribusikan beberapa token ya kepada delegasi terpilih untuk tata kelola, di mana Starknet Foundation juga mengungkapkan bahwa delegasi ini termasuk investor project, kontributor awal yang tidak termasuk dari Starkware ya, dan dewan pembangun yang terdiri dari para profesional industri dan delegasi yang dipilih dari sekumpulan pelamar guys. Tokenomics dari token STRK itu sendiri mengalokasikan 50,1% ya dari pasokan ke Starknet Foundation, kemudian 32,9% untuk kontributor inti, dan juga 17% ya untuk Starkware dan juga investor projectnya guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Apakah memang benar nanti Starknet akan meluncurkan airdropnya? Jadi kalian tetap stay tune aja di sini guys. Dan yang terakhir, ini juga cukup menarik guys untuk informasinya, bisa dibilang cukup mengejutkan juga. Seperti yang dilansir dari harian Daily Mail ya, diinformasikan bahwa Elon Musk guys akhirnya mengkonfirmasi ya bahwa platform X ini akan meluncurkan opsi pembayaran tahun ini guys, dalam upaya berkelanjutan untuk mengubah platform ini menjadi pengganti bank ya, seperti Wells Fargo. Nah ini menarik ya. Jadi dalam sebuah blog pada hari Selasa, perusahaan secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan
pembayaran peer-to-peer pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dari Elon Musk ya untuk mengubah X menjadi everything apps. Langkah ke pembayaran ini ya tentu saja ini akan berarti X akan bersaing ya dengan berbagai platform pembayaran online termasuk PayPal, Venmo, Zelle, dan juga Apple Pay guys. Dan kedepannya rencana dari Elon Musk ini adalah mengubah X menjadi perusahaan yang dapat menggantikan bank seperti Wells Fargo ya dan juga Bank of America, sebuah platform yang tidak hanya untuk melakukan pembayaran tetapi juga untuk mendapatkan pinjaman dan memperdagangkan sahamnya. Dan sekarang ya platform X ini dilaporkan memiliki lisensi untuk pemrosesan pembayaran di selusin negara bagian Amerika Serikat ya. Setelah perusahaan tersebut diberikan lisensi untuk pemancar uang di South Dakota, Kansas, dan juga Wyoming akhir tahun lalu guys. Di mana perusahaan ini telah mendapatkan lisensi di Arizona, Georgia, Iowa, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, dan juga Rhode Island menurut data dari TechCrunch. Dan Elon Musk pun tampaknya mengkonfirmasi ya berita ini dalam sebuah postingan X-nya. Dan yang cukup menarik di sini guys, tentu saja ini akan menimbulkan spekulasi yang berkembang di masyarakat ya, khususnya untuk para pencinta kripto. Apakah opsi untuk pembayaran di Twitter ini akan menggunakan Dogecoin atau akan menggunakan kripto pada umumnya ya, mungkin Bitcoin dan lain-lain. Ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik juga ya. Jadi kita tunggu aja akhir dramanya juga. Ini cukup menarik dan yang pasti kita akan selalu update di channel kita ini guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys untuk informasinya. Nanti kita akan update lagi. Dan untuk informasi-informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini ya, nanti kita akan share di akun Twitter. Jadi kalian follow aja. Dan untuk project-project baru, Hidden Gems yang mungkin sekarang lagi melakukan pre-sale, ICO, IDO, ataupun sedang melakukan airdropnya, dan juga mungkin insentif testnetnya, kalian bisa kunjungi akun Telegram Indo Gems. Nanti kita akan share semuanya di situ guys. Oke? Jadi seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.